Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar satu misteri yang sebenarnya ada di dalam dinding rumah kalian. Dan bahkan di dalam komputer kalian, tapi mungkin kalian nggak pernah sadar kalau itu ada. Kalau kalian pernah ngerakit PC atau sekedar lihat-lihat spesifikasi power supply, pasti pernah deh lihat tulisan ini, Active PFC. Kedengarannya canggih ya, tapi apa sih fungsinya dan kenapa itu penting banget? Ternyata fitur ini tuh ada buat nyelesain sebuah masalah yang fundamental banget soal cara kerja listrik di rumah kita. Sebuah masalah efisiensi yang tersembunyi yang selama ini nggak kita sadari. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Nah, buat ngerti solusinya, kita harus paham dulu dong akarnya. Masalahnya apa? Dan ini ngebawa kita ke sebuah teka-teki soal hambatan di arus bolak-balik atau yang biasa kita sebut AC. Gini deh bedanya. Kalau di arus searah atau DC, kayak listrik dari baterai gitu, hambatannya simple. Cuma satu, resistansi. Tapi, listrik di colokan rumah kita itu kan AC, arus bolak-balik. Nah, di sini ceritanya jadi lebih rumit. Selain resistor, ada dua pemain baru yang ikut nimbrung, induktor dan kapasitor. Dua komponen yang nyimpen energi dengan cara yang unik banget. Jadi, yuk kita kenalan sama dua bentuk hambatan baru ini yang cuma muncul di dunianya listrik AC. Hambatan yang dibuat sama induktor dan kapasitor ini punya nama khusus, reaktansi. Satuannya sama kok kayak resistansi, yaitu ohm, tapi kelakuannya beda jauh. Nah, yang paling seru tuh ini. Dua jenis reaktansi ini sifatnya berlawanan 180 derajat. Induktor itu nggak suka sama perubahan arus. Jadi, makin cepat arusnya bolak-balik, artinya frekuensinya makin tinggi, hambatannya makin gede. Sebaliknya, kapasitor itu nggak suka sama perubahan degangan. Uniknya, makin tinggi frekuensi, hambatannya justru makin kecil. Benar-benar kayak musuh bebuyutan kan? Terus, gimana kalau kita gabungin semuanya? Resistansi yang normal dari resistor, ditambah reaktansi aneh dari induktor dan kapasitor. Nah, total gabungannya itu kita sebut impedansi, simbolnya Z. Inilah hambatan yang sesungguhnya yang dirasain sama listrik AC. Adanya reaktansi ini nyebabin satu fenomena yang penting banget. Dan inilah biang kerok dari masalah kita. Namanya pergeseran fase. Idealnya nih, gelombang tegangan sama gelombang arus itu harusnya jalan barengan, seirama, naik turunnya pas. Tapi, si induktor dan kapasitor ini kayak pengacau. Mereka bikin dua gelombang ini jadi nggak sinkron lagi. Lantas, efeknya apa? Untungnya, para insinyur punya jembatan keledai yang keren banget buat nginget gimana mereka berdua bikin kacau. Coba deh ucapin bareng saya, Eli the Iceman. Ini bukan sekedar nama, ini cantekan paling ampuh buat ngerti semuanya. Yuk kita bedah. Li itu singkatan buat di induktor, L, tegangan E itu duluan. Dia leading, mimpin di depan arus I. Sebaliknya, ICA itu singkatan buat di kapasitor C, justru arus I yang duluan, mimpin di depan tegangan E. Nah, ketidakselarasan inilah yang kita sebut pergeseran fase. Dan ketidakselarasan ini bukan cuma masalah teori loh, ini nyiptain masalah nyata yang bahkan ada urusannya sama tagihan listrik. Inilah dia, masalah faktor daya. Gara-gara pergeseran fase tadi, daya listrik AC jadi kebagi 3 jenis. Pertama, ada daya nyata. Ini daya yang beneran kepake buat kerja, kayak buat nyalain lampu atau muterin kipas angin. Satuannya watt. Terus, ada daya reaktif. Nah, ini daya iseng yang cuma bolak-balik aja di sirkuit, disimpan terus dilepasin lagi sama induktor dan kapasitor, tapi nggak ngelakuin kerjaan apa-apa. Terakhir, ada daya semu. Ini adalah total semua daya yang harus disediain sama PLN, gabungan dari yang beneran kepake sama yang iseng tadi. Jadi, inti dari semua ini apa? Seberapa efisien sistem kelistrikan kita? Nah, kita ngukurnya pakai yang namanya faktor daya. Gampangnya, ini perbandingan antara daya yang beneran kita pakai, si daya nyata, sama total daya yang kita tarik dari colokan, si daya semu. Di dunia yang sempurna, semua daya yang kita tarik bakal kita pakai 100%. Nggak ada daya reaktif, nggak ada yang sia-sia. Faktor dayanya adalah 1.0, efisiensi sempurna. Tapi kalau faktor daya kita jelek, misalnya 0,6, itu artinya cuma 60% dari total listrik yang kita tarik yang beneran kerja. Sisanya yang 40%, ya kebuang gitu aja. Padahal kita tetap harus bayar loh buat yang 40% itu. Ini tuh kayak kita beli sebotol penuh air minum, tapi pas dibuka, isinya cuma separuh lebih dikit. Rugi kan? Dan sekarang, kita kembali ke awal mula pembicaraan kita. Kita udah ngerti masalahnya, sekarang saatnya kita ketemu sama pahlawannya.
Yap, masalah faktor daya yang jelek dan boros inilah yang mau diberantas sama teknologi yang kita bahas dari awal, yaitu Active Power Factor Correction atau PFC aktif. Terus gimana cara kerjanya? Sederhananya gini, sirkuit PFC aktif di dalam power supply kita itu pinter banget. Dia secara aktif ngintip gelombang listrik, terus dia deteksi, wah ini arus sama tegangan nggak sinkron nih. Abis itu, dia langsung bikin sinyal elektronik tandingan buat ngelawan distorsi itu. Dan secara aktif maksa gelombang arus buat jalan bareng lagi, seirama sama gelombang tegangan. Dan hasilnya luar biasa. Sirkuit aktif PFC ini bisa naikin faktor daya sampai ke angka 0,99 bahkan lebih. Itu artinya hampir semua daya yang ditarik sama komputer kita itu benar-benar dipakai secara efisien. Pemborosan dayanya jadi minim banget. Lantas untungnya buat kita apa? Wah, banyak. Pertama, efisiensi tinggi berarti lebih sedikit energi yang kebuang jadi panas. Komponen jadi lebih adem, lebih awet. Buat skala raksasa kayak data center, ini bisa ngirit tagihan listrik gede banget. Dan buat PC kita di rumah, ini artinya daya yang masuk ke komponen itu lebih bersih dan stabil. Yang pastinya bagus banget buat prosesor dan kartu grafis yang sensitif. Jadi, lain kali kalian lihat stiker Active PFC itu, kalian udah tahu kan, kalau di dalamnya ada sebuah sirkuit pahlawan yang kerja diam-diam, ngelawan hukum fisika arus AC cuma buat bikin teknologi kita lebih efisien. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira efisiensi tersembunyi apa lagi yang ada di sekitar kita yang bikin dunia modern kita bisa berjalan seperti sekarang ini?